Pernahkah Anda menyadari bahwa sejak melewati ambang batas usia 60 tahun, tubuh kita sepertinya selalu melontarkan lelucon yang tidak lucu kepada kita. Misalnya hanya ingin bangkit dari sofa yang telah Anda duduki selama setengah jam. Tetapi Anda mendapati bahwa Anda perlu menekan lutut dengan kedua tangan, terlebih dahulu memiringkan tubuh ke depan dan menarik napas dalam-dalam, baru bisa menyelesaikan gerakan ini dengan susah payah, seperti gerakan lambat slow motion, sebuah gerakan yang di masa muda bahkan tidak perlu Anda pikirkan sama sekali. Atau mungkin tangga rumah yang jelas-jelas jumlah anak tangganya masih sama, tetapi sekarang setiap kali melangkah naik kaki terasa berat seolah-olah diisi dengan pasir basah. Detak jantung dan suara napas terdengar begitu keras hingga Anda sendiri bisa mendengarnya dengan jelas. Bahkan terkadang hanya dengan membawa segelas air dari ruang tamu menuju kamar tidur, kaki tiba-tiba bisa terasa lemas atau goyah secara tak terduga. Sehingga Anda perlu segera berpegangan pada dinding agar bisa kembali berdiri. Tegak, sebagian besar dari kita akan menganggap bahwa ini hanyalah fenomena penuaan yang normal. Namun faktanya ini bukan sekadar fenomena penuaan biasa. Ini adalah sinyal medis awal yang jelas memiliki nama ilmiah dan sepenuhnya dapat diintervensi yang disebut sarkopenia atau hilangnya massa otot yang berkaitan dengan usia. Yang lebih krusial adalah kejadian ini seringkali berlangsung tanpa suara. Tidak seperti radang sendi yang menyakitkan atau edema pembengkakan yang memiliki perubahan fisik yang jelas Anda bahkan mungkin tidak merasakan kelainan khusus apapun. Hingga suatu hari Anda mendapati diri Anda memerlukan alat bantu hanya untuk berdiri dari kursi, barulah penyesalan itu datang terlambat. Namun ada kabar yang sangat baik yang dapat membuat kita kembali memiliki harapan. Banyak penelitian ilmiah telah mengonfirmasi bahwa seringkali kemunduran kekuatan kaki yang cepat ini akarnya mungkin hanya karena tubuh kita secara diam-diam mengalami kekurangan parah terhadap 3 vitamin kunci. Selama kita melengkapi nutrisi ideal ini secara presisi bagi tubuh kita pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar, kita dapat secara efektif membantu memulihkan kekuatan, stabilitas, dan vitalitas kaki kita tanpa perlu melakukan olahraga intensitas tinggi atau pengobatan yang mahal. Selanjutnya, video di saluran energi usia emas ini akan mengupas tuntas 3 vitamin dasar yang wajib dipahami oleh setiap teman-teman berusia di atas 60 tahun. Kami akan menjelaskan secara rinci bagaimana kekurangan ketiga vitamin ini secara spesifik menyebabkan kedua kaki kita menjadi lemah berat dan tidak mau diperintah. Serta bagaimana kita seharusnya mengombinasikan penggunaannya secara aman dan efektif untuk mengisi ulang tenaga pada kaki kita dan menemukan kembali kepercayaan diri untuk melangkah dengan ringan dan gesit. Ini bukanlah rumor kesehatan tanpa dasar. Setiap sudut pandang yang kami bagikan hari ini didukung oleh penelitian klinis yang ketat, data survei aktual, serta pengalaman profesional selama puluhan tahun dari para ahli seperti Dr. Eko Nugroho. Mohon pastikan Anda menontonnya sampai selesai, karena di akhir video saya juga akan menunjukkan kepada Anda satu set rencana konsumsi yang belum diterapkan oleh kebanyakan orang, namun dapat membuat vitamin-vitamin ini bekerja dengan efektivitas maksimal. Kita harus berani menghadapi satu fakta terlebih dahulu. Usia 60 tahun adalah titik balik penting bagi fungsi tubuh. Tulang kita mulai menjadi lebih mudah patah. Kecepatan sirkulasi darah akan melambat karena penurunan elastisitas pembuluh darah dan otot. Terutama kelompok otot terbesar dan terpenting di tubuh kita, yaitu otot kaki, akan mulai melemah dan menyusut dengan kecepatan yang sulit dideteksi oleh mata telanjang. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa kaki biasanya adalah bagian tubuh yang paling pertama menunjukkan gejala penuaan. Hal ini membuat tugas sehari-hari yang sederhana seperti berdiri dari kursi yang rendah, menyeberang jalan dengan cepat, atau bahkan menggendong cucu mulai menjadi penuh tantangan. Berdasarkan data resmi yang diterbitkan oleh Journal of the American Geriatric Society, bahkan seorang lansia sehat dengan pola makan normal dan merasa dirinya baik-baik saja, setelah usia 60 tahun, massa otot kakinya tetap akan hilang secara diam-diam dengan kecepatan setidaknya 1% per tahun. Apa artinya ini? Dalam waktu singkat, selama 5 tahun, Anda mungkin tanpa sadar telah kehilangan hingga 15% kekuatan inti kaki Anda. Kecepatan ini sangat mengejutkan. Lantas, mengapa situasi ini bisa terjadi? Selain faktor usia yang tidak bisa kita tolak, ada 3 alasan utama yang bisa kita intervensi secara aktif. Alasan pertama dan juga yang paling inti adalah kekurangan vitamin yang disebabkan oleh penurunan efisiensi penyerapan nutrisi. Ini adalah perubahan fisiologis. Seiring bertambahnya usia fungsi mukosa usus, kita akan melemah secara alami, efisiensi penyerapan nutrisi jauh menurun dibandingkan sebelumnya.
Di saat yang sama, asam lambung yang diproduksi oleh lambung juga akan berkurang. Ini ibarat pabrik di dalam tubuh kita yang bertugas mengurai dan menyerap bahan baku mengalami penurunan produktivitas. Hal ini secara langsung menyebabkan nutrisi penting bagi konduksi saraf dan kontraksi otot seperti vitamin D dan vitamin B12 tidak dapat diserap dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh tubuh meskipun kita memakannya, sehingga menyebabkan kelaparan tersembunyi. Alasan kedua adalah sirkulasi darah yang buruk. Ibarat pipa air di rumah tua yang sudah lama dipakai, tidak hanya tekanannya yang kurang, tetapi dinding pipanya juga berkarat dan menyempit. Setelah kita menua, elastisitas pembuluh darah menurun dan kemampuan pompa jantung juga relatif melemah, sehingga darah yang mengalir ke ujung-ujung anggota gerak akan berkurang. Ketika otot kaki tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup dalam jangka panjang mereka, seperti ladang yang tidak mendapatkan irigasi, hasil paling langsungnya adalah mudah merasa lelah terlalu dini, sering mengalami kram, serta muncul rasa berat dan lemas. Alasan ketiga adalah lingkaran setan yang dipicu oleh berkurangnya aktivitas fisik. Karena merasa kaki tidak nyaman, banyak lansia secara tidak sadar akan mengurangi jalan kaki, menghindari naik tangga, apalagi melakukan olahraga rutin. Padahal otot kita sangat patuh pada prinsip gunakan atau hilang, use it or lose it. Semakin sedikit aktivitas otot kaki akan menyusut, semakin cepat dan kekuatannya semakin lemah. Dan semakin lemah, semakin malas bergerak, sehingga membentuk lingkaran setan yang terus menurun. Yang lebih penting lagi, meskipun Anda sering beraktivitas, jika tidak ada nutrisi yang tepat sebagai bahan baku untuk perbaikan dan pertumbuhan otot, otot yang rusak juga tidak akan mendapatkan regenerasi yang efektif. Kabar baiknya adalah melalui suplementasi presisi dari 3 vitamin yang paling mudah defisit berikut ini, Anda sepenuhnya memiliki kemampuan untuk memutus lingkaran setan ini dan dalam jangka pendek menemukan kembali rasa kekuatan dan stabilitas pada kedua kaki Anda. Sekarang mari kita pahami secara rinci vitamin pertama yang juga merupakan vitamin yang sering kali tidak mendapatkan perhatian cukup dari kebanyakan lansia. 1. Vitamin D3, sang saklar utama. Jika kita ibaratkan kekuatan kaki kita sebagai raksasa yang tertidur karena kurangnya perintah, maka vitamin D3 adalah saklar listrik utama yang membangunkan raksasa ini. Tahukah Anda peran vitamin D3 di dalam tubuh jauh lebih dari sekadar vitamin biasa? Secara fungsi ia lebih mirip hormon pengendali utama yang mampu mengaktifkan dan mengatur 3 departemen inti sekaligus sistem saraf, sistem kerangka, dan sistem otot. Namun masalahnya setelah usia 60 tahun, kemampuan tubuh kita untuk memproduksi nutrisi esensial ini secara mandiri akan mengalami penurunan drastis. Karena kulit kita menipis, efisiensi sintesis vitamin D melalui sinar matahari menjadi sangat berkurang. Di saat yang sama, kemampuan hati dan ginjal kita untuk mengaktifkan vitamin D agar bisa digunakan oleh tubuh juga melambat. Karena itu tubuh Anda, karena kekurangan instruksi dari saklar utama ini, mulai diam-diam mematikan beberapa sistem penting. Manifestasi paling langsungnya adalah otot mulai melemah, kedua kaki terasa berat, dan pergerakan menjadi lambat. Dan yang paling mengkhawatirkan akibat kekurangan vitamin D3 yang tampak sepele ini, Anda akan mulai lebih mudah kehilangan keseimbangan yang meningkatkan risiko jatuh yang fatal secara drastis. Mengapa vitamin D3 begitu penting? Perannya memiliki banyak aspek. Mari kita dalami. Pertama, peran yang paling dikenal luas adalah kemampuannya yang kuat dalam meningkatkan penyerapan kalsium. Tanpa vitamin D3 yang cukup sebanyak apapun Anda mengonsumsi kalsium, kalsium itu hanya akan menjadi tamu yang numpang lewat di usus dan tidak bisa diserap efektif oleh tulang. Anda bisa membayangkannya sebagai mandor konstruksi yang bertugas mengangkut kalsium bahan bangunan secara efisien ke tulang lokasi proyek. Tulang yang kuat adalah fondasi kekuatan kaki kita, tetapi ini baru permulaan. Vitamin D3 juga dapat bekerja langsung pada reseptor vitamin D VDR di sel otot. Kita memastikan serat otot Anda mampu berkontraksi secara normal dan kuat. Ia juga berpartisipasi dalam melancarkan transmisi sinyal saraf, membiarkan perintah gerak dari otak dapat diterima dengan cepat dan akurat oleh otot kaki. Yang terpenting, ia mampu secara efektif menghambat penguraian protein otot yang muncul diam-diam seiring penuaan, sehingga mencegah atrofi penyusutan otot dari akarnya. Ketika D3 dalam tubuh tidak mencukupi tubuh Anda seperti mesin presisi yang kekurangan instruksi kunci dan pelumas. Setiap komponen menjadi tidak dapat diandalkan, lemah dan lambat bereaksi. Berjarah. Lalu bagaimana menilai apakah diri Anda mungkin kekurangan vitamin D3? Beberapa gejala awal yang umum meliputi rasa lemas pada kaki terutama saat naik tangga atau berdiri dari kursi yang rendah terasa sangat berat dan perlu bantuan tangan. Untuk menopang, mudah merasa kelelahan yang luar biasa setelah berdiri atau berjalan sebentar saja perlu berhenti untuk istirahat. Sering terjadi
Kram otot pada kaki atau telapak kaki di malam hari ini sering berkaitan dengan gangguan metabolisme kalsium. Merasa keseimbangan tubuh memburuk misalnya, merasa goyang saat memutar badan, atau merasa tidak stabil saat berjalan di jalan yang tidak rata. Lutut atau tumit muncul rasa nyeri dalam atau pegal tumpul tanpa sebab yang jelas. Di tingkat mental, beberapa orang mungkin juga mengalami kecemasan ringan, mudah tersinggung, serta sulit tidur di malam hari. Gejala-gejala yang tampak ringan ini sebenarnya sangat mungkin merupakan peringatan dini dari tubuh karena kekurangan vitamin D3, tetapi seringkali kita salah mengartikannya sebagai tanda penuaan normal dan mengabaikannya. Apa kata penelitian ilmiah yang ketat mengenai hal ini? Peneliti dari Universitas Birmingham, Inggris, pernah melakukan studi observasi terhadap sekelompok lansia di atas 65 tahun. Setelah meminta partisipan mengonsumsi 800 unit internasional IU vitamin D3 setiap hari selama 5 hari berturut-turut, kekuatan otot kaki mereka rata-rata meningkat sebesar angka yang mengejutkan 19%. Apa arti angka ini bagi seorang lansia ini bisa menjadi pembeda antara bisa berdiri sendiri dari toilet atau membutuhkan orang lain untuk memapah? Penelitian lain dari China menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi suplemen D3 dan melakukan sedikit olahraga ringan dalam beberapa minggu saja, kekuatan kaki dan kemampuan keseimbangan mereka meningkat secara signifikan. Dan peneliti dari Pusat Penelitian Penuaan Harvard bahkan menemukan bahwa lansia dengan kadar vitamin D3 rendah memiliki kemungkinan jatuh atau dirawat di rumah sakit akibat jatuh 40% lebih tinggi dibandingkan lansia dengan kadar D3 normal di masa depan. Semua ini menyampaikan pesan yang sangat jelas. Vitamin D3 selain melindungi struktur tulang Anda juga secara langsung menjamin kebebasan bergerak harga diri dalam hidup dan keselamatan nyawa Anda. Lalu berapa dosis yang direkomendasikan untuk orang sehat di atas 60 tahun? Dr. Eko Nugroho dan para ahli medis umumnya menyarankan asupan harian 800 hingga 1000 IU sebagai perawatan rutin dan pencegahan. Bagi mereka yang sudah pernah jatuh patah tulang atau memiliki tanda kelemahan berjalan yang jelas di bawah panduan dokter, asupan harian bisa ditingkatkan menjadi 1.500 hingga 2.000 IU. Untuk mencapai efek penyerapan terbaik, sebaiknya dikonsumsi di pagi atau sore hari dan harus setelah makan. Paling baik setelah makan makanan yang mengandung lemak sehat seperti ikan, salmon, telur, atau minyak zaitun. Karena D3 larut dalam lemak, ia membutuhkan lemak sebagai kendaraan agar bisa diserap secara efektif. Apakah cukup hanya mengandalkan makanan? Jujur saja bagi lansia sangat sulit. Mari kita lihat datanya. 100 gram ikan laut dalam seperti salmon mengandung sekitar 500 IU vitamin D3. Satu kuning telur utuh hanya menyediakan sekitar 40 IU. Segelas susu yang diperkaya nutrisi mengandung sekitar 100 IU. Ini berarti untuk mendapatkan 1000 IU D3 dari makanan setiap hari Anda hampir harus makan ikan laut dalam jumlah besar, beberapa butir telur, dan beberapa gelas susu setiap hari. Ini tidak realistis bagi kebiasaan makan dan kemampuan pencernaan kebanyakan orang. Oleh karena itu, di bawah saran dokter, memilih suplemen vitamin D3 berkualitas terpercaya biasanya merupakan pilihan yang lebih efisien dan langsung. 2. Vitamin B12, jalur komunikasi saraf. Sekarang mari kita bahas vitamin kunci kedua, vitamin B12. Jika D3 adalah saklar utama yang mengaktifkan kekuatan kaki, maka B12 adalah jalur komunikasi saraf yang memastikan otak dapat memberi perintah kepada kedua kaki secara presisi. Banyak dari kita tahu bahwa B12 adalah vitamin otak yang membantu meningkatkan daya ingat dan energi. Namun kebanyakan orang tidak tahu bahwa B12 memegang peran penentu dalam efisiensi komunikasi antara otak dan otot kita, terutama otot kaki. Ia membantu kita memelihara sistem saraf yang sehat sehingga mewujudkan gerakan yang terkoordinasi dan reaksi yang cepat. Ketika kadar B12 Anda menurun, kabel komunikasi antara otak dan otot ini akan mengalami gangguan sinyal, penundaan delay, dan pelemahan. Dan tubuh bagian bawah kita karena memiliki saraf terpanjang biasanya adalah tempat yang paling pertama menunjukkan gejala. Anda mungkin akan mengalami sensasi yang sangat spesifik berikut ini. Kaki mengalami rasa terbakar, kesemutan, atau mati rasa yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah memakai sarung tangan atau kaos kaki tak kasat mata. Kaki terasa lemas, terutama saat berdiri atau berjalan lama, merasa kaki tidak mau diperintah lemas seperti kaki kapas dan tidak bertenaga. Bahkan di permukaan tanah yang rata pun sulit menjaga keseimbangan, selalu ada rasa goyah dan tidak stabil. Saat berjalan, perlu merentangkan kedua tangan untuk membantu keseimbangan. Di aspek mental, beberapa orang juga akan mengalami perubahan suasana hati, mood swing, depresi ringan, pelupa, dan rasa bingung, merasa pikiran tidak jernih.
Gejala-gejala ini muncul secara bertahap sehingga banyak lansia juga salah mengira ini hanya karena mereka bertambah tua. Tapi sebenarnya itu semua adalah peringatan khas kekurangan B12. Mengapa lansia lebih mudah kekurangan B12? Ada dua alasan utama. Pertama adalah penyerapan yang tidak memadai. Seiring bertambahnya usia asam lambung dan protein bernama faktor intrinsik yang diproduksi lambung akan berkurang. Keduanya sangat penting untuk membuka kunci dan menyerap B12 dari makanan. Kedua adalah pembatasan pola makan. Vitamin B12 hampir hanya terdapat pada makanan hewani seperti daging ikan, telur, dan produk susu. Jika pola makan Anda cenderung vegetarian atau karena masalah pencernaan dan gigi yang buruk sehingga mengurangi asupan daging Anda akan sangat mudah kekurangan B12. Apa konsensus penelitian ilmiah mengenai hal ini? Banyak penelitian telah membuktikan bahwa kekurangan B12 memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemampuan gerak lansia. Sebuah studi jangka panjang dari Universitas Oxford Inggris menunjukkan bahwa lansia dengan kadar B12 rendah memiliki kecepatan berjalan yang lebih lambat, kemampuan keseimbangan yang lebih buruk, dan kemungkinan jatuh dalam 1 tahun ke depan adalah lebih dari 2 kali lipat dibandingkan lansia dengan kadar B12 normal. Lalu bagaimana cara kerja spesifik vitamin B12 dalam tubuh? Fungsi paling intinya adalah sebagai koenzim yang berpartisipasi dan mempromosikan sintesis serta perbaikan selubung mielin yang membungkus lapisan luar serat saraf kita. Anda bisa membayangkan saraf sebagai kabel listrik. Selubung mielin adalah lapisan plastik yang berfungsi sebagai isolator dan pelindung. Hanya jika lapisan ini utuh, sinyal saraf baru bisa merambat secepat serat optik akurat dan tanpa kehilangan daya. Ketika Anda kekurangan B12, lapisan isolator ini akan menipis bahkan rusak. Perintah yang dikirimkan otak akan mengalami kebocoran listrik atau korsleting dalam proses transmisi. Otot pun akan salah mengartikan atau menunda perintah tersebut. Kaki Anda pun akan mulai terasa kehilangan koneksi dan tidak mau diatur. Bagi orang berusia di atas 60 tahun, mengonsumsi suplemen vitamin B12 sebesar 500 hingga 1000 mikrogram mcg setiap hari adalah aman dan efektif. Saat memilih jenisnya disarankan memilih bentuk metilkobalamin karena ini adalah bentuk aktif dari B12. Tubuh Anda tidak perlu mengubahnya lagi dan bisa langsung menggunakannya. Bagi lansia yang kemampuan penyerapan dan konversinya menurun, bentuk ini sangat bermanfaat. 3. Vitamin B1 atau tiamin sang bahan bakar. Sekarang mari kita ungkap vitamin terakhir dalam kombinasi ampuh ini, vitamin B1 atau dikenal juga sebagai tiamin. Jika D3 menyalakan saklar kekuatan otot dan B12 menghubungkan jalur perintahnya, maka tanpa B1 otot Anda ibarat mesin bertenaga besar yang tidak diisi bensin, tidak bisa mendapatkan energi dan daya tahan yang sesungguhnya. Vitamin B1 adalah petugas konversi energi utama dalam tubuh kita. Peran paling intinya adalah membantu kita mengubah makanan yang kita makan, khususnya karbohidrat seperti nasi dan mie, secara efisien menjadi mata uang energi yang bisa langsung digunakan sel, yaitu ATP. Setiap gerakan tubuh kita, setiap tarikan napas, setiap kontraksi otot, semuanya ditenagai oleh ATP. Karena kaki adalah kelompok otot terbesar dan terkuat di tubuh kita, mereka secara alami adalah konsumen energi terbesar yang membutuhkan pasokan ATP terus-menerus. Ketika kadar vitamin B1 Anda rendah, proses konversi energi ini akan terhambat. Ibarat pasokan bahan bakar pembangkit listrik yang tidak memadai otot, Anda akan merasa berat, sangat lelah, dan kemampuan pemulihan dari aktivitas apapun, bahkan sekadar jalan santai, akan menjadi sangat buruk. Apa saja gejala awal kemungkinan kekurangan vitamin B1? Bahkan hanya melakukan sedikit aktivitas seperti pekerjaan rumah tangga, kaki terasa sangat lemah atau lelah luar biasa. Otot mudah mengalami kram terutama di telapak kaki atau betis, ini berkaitan dengan gangguan metabolisme energi. Saat berjalan ada perasaan menyeret kaki berat dan sulit melangkah seolah kaki bukan milik sendiri. Mencoba naik beberapa anak tangga saja sudah merasa napas terengah-engah dan jantung berdebar. Di tingkat mental beberapa orang mungkin juga mengalami lesu, nafsu makan buruk, serta secara umum kurang motivasi untuk bergerak. Ini semua adalah tanda-tanda khas melambatnya metabolisme energi otot. Mengapa lansia mudah kekurangan B1? Selain kemampuan penyerapan yang menurun, beberapa obat umum seperti diuretik untuk mengobati tekanan darah tinggi atau penyakit jantung dapat menyebabkan vitamin B1 terbuang dalam jumlah besar bersama urineia. Selain itu, bahkan konsumsi alkohol yang moderat namun menjadi kebiasaan setiap hari juga akan sangat menghambat penyerapan vitamin B1 pada lansia.
Bagi lansia yang memiliki gejala kelelahan dan kelemahan kaki dokter seperti Dr. Eko Nugroho, biasanya akan menyarankan konsumsi suplemen 50 hingga 100 mg mg per hari untuk mendapatkan efek terapeutik. Kabar baiknya adalah karena vitamin B1 larut dalam air bagian yang berlebih dapat dikeluarkan dengan aman melalui urin sehingga dianggap sebagai salah satu suplemen paling aman bagi lansia. Cara mengombinasikan ketiganya. Lalu bagaimana kita sebaiknya mengombinasikan penggunaan ketiga vitamin ini untuk mendapatkan hasil terbaik? Kunci jawabannya ada pada waktu dan sinergi membiarkan mereka membentuk alur kerja yang efisien di dalam tubuh. Berikut adalah rencana konsumsi harian sederhana yang saya sediakan untuk Anda. Setelah sarapan, segera konsumsi vitamin D3 dan vitamin B1 setelah sarapan Anda. Karena D3 membutuhkan lemak untuk membantu penyerapan, sebaiknya sarapan Anda mengandung makanan seperti yogurt, telur, atau sedikit alpukat. Sedangkan B1 adalah bahan bakar siang hari Anda. Meminumnya di pagi hari dapat mendukung tingkat energi Anda sepanjang hari, membuat Anda lebih bersemangat. Saat atau setelah makan siang, konsumsi vitamin B12. Karena B12 juga memiliki efek meningkatkan energi dan kewaspadaan. Jika diminum terlalu malam mungkin akan mengganggu tidur sebagian orang. Meminumnya di siang hari justru bisa melawan rasa kantuk di sore hari dan membantu Anda menjaga pikiran tetap jernih. Melalui kombinasi sederhana ini, tubuh Anda akan mendapatkan nutrisi yang tepat dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat. Membiarkan ketiga vitamin ini bekerja sama seperti tim yang pembagian tugasnya jelas dan berjalan dengan baik bersama-sama menjaga kekuatan dan vitalitas kaki Anda. Saran keamanan terakhir, mari kita tekankan lagi saran keamanan dalam mengonsumsi vitamin, jangan menambah dosis sendiri. Ikuti dosis yang disarankan atau petunjuk dokter Anda dengan ketat. Hanya karena sesuatu itu alami tidak berarti semakin banyak semakin baik. Konsultasi dokter. Jika Anda memiliki penyakit ginjal atau hati, pastikan untuk berkonsultasi dengan Dr. Eko Nugroho atau dokter Anda sebelum mengonsumsi suplemen apapun. Karena organ-organ ini bertanggung jawab memetabolisme dan membersihkan sisa vitamin tes darah. Melakukan pemeriksaan kadar darah secara rutin adalah cara terbaik untuk memastikan Anda melengkapi vitamin secara aman dan efektif. Umumnya tes darah sederhana setiap 6 hingga 12 bulan sekali sudah cukup untuk membuat Anda dan dokter Anda mengetahui kondisi sebenarnya. Baiklah, mari kita ulas kembali isi paling penting hari ini. Jika Anda belakangan ini merasa kaki Anda tidak stabil, berat, atau lemah, ingatlah bahwa ini sangat mungkin bukan hanya karena faktor usia. Sangat mungkin ini karena kurangnya tenaga dari 3 kuda penarik, kereta vitamin D3, B12, dan B1. Kita sudah memahami bagaimana vitamin D3 bertindak seperti saklar utama yang memperkuat tulang dan otot Anda, bagaimana vitamin B12 bertindak seperti jalur komunikasi saraf yang memperbaiki keseimbangan dan koordinasi Anda, serta bagaimana vitamin B1 bertindak seperti bahan bakar mesin yang mengisi energi dan daya tahan Anda. Ketiga vitamin dasar ini bekerja secara sinergis membentuk kombinasi yang sangat kuat yang dapat secara efektif membantu Anda menemukan kembali kekuatan kepercayaan diri dan kebebasan bergerak. Memungkinkan Anda keluar rumah dengan percaya diri dan menikmati hidup. Namun rahasianya di sini adalah Anda harus melangkah pada langkah pertama. Baik itu pergi berkonsultasi dengan dokter Anda atau mulai melengkapi vitamin pertama setelah sarapan. Setiap tindakan lebih baik daripada penantian tanpa akhir. Saya sangat ingin mendengar pemikiran dan pengalaman Anda. Apakah Anda pernah mencoba salah satu dari vitamin-vitamin ini sebelumnya? Apakah Anda memperhatikan adanya perubahan pada energi, kekuatan, atau keseimbangan Anda? Silakan bagikan cerita dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Semakin banyak kita saling belajar, kita akan bersama-sama menjadi semakin kuat. Terima kasih telah menonton saluran energi usia emas. Mohon jaga tubuh Anda dengan baik, suntikkan kembali energi ke kaki Anda, dan teruslah melangkah maju dengan langkah yang kuat. Jika Anda merasa video ini benar-benar membantu Anda, jangan ragu untuk memberikan like sebagai dukungan dan tolong bagikan kepada orang tua atau kerabat yang Anda sayangi dan hormati. Jika Anda ingin terus mendapatkan lebih banyak saran kesehatan yang rasional, praktis, terbukti secara ilmiah, dan benar-benar dapat mengubah hidup seperti ini, pastikan Anda subscribe berlangganan saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya.